Halo, apa kabar kalian semua, Potators? Untuk pembacaan kali ini adalah aku, kamu, dan dia. Ini kartu untuk kamu, ini kartu untuk dia serta pasangan ya. Kita akan cek sama-sama aku, kamu, dan dia ya. Aku akan bukakan ini untuk kartu kamu, bagaimana kamu dan dia, ini energi dari dia ke kamu, energi dia ke pasangan sahnya. Aku akan buka 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Kemudian energi dari dia ke pasangan sahnya 1, 2, 3, dan ini juga 1, 2, dan 3. Kita akan cek teman-teman bagaimana energi dia ke kamu dan energi dia ke pasangan sahnya. Pertama, dia ke kamu. Ada energi strength. Energi strength itu melibatkan sebuah energi yang terang-terangan, kemudian energi yang kuat dan energi yang bertahan ya, mencoba bertahan walaupun di sini kita lihat ada orang pakai tali tambang, talinya itu mungkin aja sudah terkikis ya, tapi masih bertahan di sana. Bagaimana dia dengan pasangannya, dengan pasangan sahnya? Di sini ada kartu Seven of Wands, dalam arti dia lebih menyendiri ya, lebih seperti kayak punya sikap acuh tak acuh. Kalau saya lihat mendingin, bisa aja mendingin ini dikarenakan ya ada hubungan dengan kamu, jadi dia mengabaikan ya, tepatnya mengabaikan, terus dia mulai bersikap kayak masa bodoh. Terus aku lihat lagi sikapnya dingin sama pasangannya, dan sebetulnya kalau menurut saya itu nggak baik gitu ya. Dan kita lihat lagi di sini bagaimana energi dia ke kamu. Kita mulai dari kartu yang paling belakang. Energi dia ke kamu, ada kartu King of Swords ya. Awal mulanya dia ketemu kamu itu memang apa ya? Dia duluan di sini yang mulai kayak kasih kode ke kamu. Ya, mendekati kamu dengan terang-terangan, dan kamu di sini sebetulnya itu ragu kalau aku lihat. Mungkin di sini ada yang jadi korban dalam arti ngakunya single, terus nggak taunya ternyata setelah berapa lama terbongkar dengan sendirinya, dan mau nggak mau karena sudah terlanjur memaafkan, gitu loh. Jadi kalau aku lihat dia mengambil kelemahan kamu dengan cara ya bilangnya supaya nanti-nanti aja lah, supaya nanti udah terlanjur, udah gimana, udah jauh baru ngomong. Jadi kan kamu nggak kemana-mana. Sebenarnya itu jahat nggak sih? Aku bilang jahat. Harusnya kalau kamu udah tahu dari awal begitu, dan pada hari hanya kamu tahu juga seperti itu, harusnya langsung straight away pergi ya. Tetapi di sini perasaan orang itu tidak bisa saya atur. Kenapa? Karena bagaimanapun, mau dibilang kakak adean, mau dibilang tete-eman aja, itu tetap nggak bagus. Mau urusannya dia ke pasangannya lagi baik kek, lagi nggak baik kek, kita selaku orang luar itu juga tidak ada hak kita untuk tiba-tiba nyelonong di tengah-tengah. Ibarat nih ya, mereka punya satu ranjang berbagi bersama, tiba-tiba kamu nyelonong gitu dari bawah selimut, kamu di tengah-tengah kayak anak kecil yang merangkak. Saran saya sih itu udah salah, dari situ aja udah salah ya. Walaupun kamu di sini mungkin korban, mungkin kamu nggak tahu, tapi tetap aja kalau sudah tahu harus ditinggalkan, itu yang bagus ya. Yang kedua di sini, bagaimana reaksi dia kepada kamu? Oh, dia cinta sama kamu. Betul, memang cinta banget ya kalau aku bilang. Karena dia merasa kayak menemukan soulmate. Kalau kita bilang menemukan soulmate, kenapa nggak dari awal-awal?
Ya mungkin kamunya baru muncul sekarang. Coba kamu muncul dari kemarin, mungkin udah sama kamu gitu loh. Kenapa dia suka sama kamu? Ya mungkin kamu tahu kebutuhannya. The lovers itu lebih menunjukkan bahwa aku suka sama kamu karena aku tahu, kamu tahu kebutuhanku. Apakah kebutuhan itu melingkupi sentuhan fisik? Apakah kebutuhan itu melingkupi kenyamanan? Apakah kebutuhan itu melingkupi keuangan? Kita nggak pernah tahu ya. Dan bagaimana dengan kamu? Dia nyaman banget sama kamu di sini. Aku ngelihatnya di sini ada kartu Seven of Swords ya. Seven of Swords itu akhirnya mengikuti permainan dia. Ya udah, dijalaninya diam-diam aja tanpa orang yang tahu. Buat kamu ini adalah sebuah tantangan. Masalahnya nanti kamu ketahuan itu urusan nanti. Gitu. Karena kan kamu mendapatkan cinta di sini. Dia memperlakukan kamu bagaikan bidadari, bagi the one and only di hatinya. Padahal orang ini ternyata mendua juga, gitu ya. Tidak melepaskan hubungan dengan pasangannya juga. Yang di sini jadi korban sebetulnya siapa? Dia, gitu. Dan yang ketiga, makin kesini bagaimana dia ke kamu. Aku ngeliat ada kartu Judgment. Nah, ini dia yang dinanti-nanti tiba. Ketika dia membuat sebuah keputusan, dia tidak bisa memberikan finalnya seperti apa. Judgment itu ya artinya dia harus membuat sebuah keputusan, dan keputusannya itu tidak serta-merta langsung memilih kamu. Masih mikir-mikir di sini, 50% ke kamu, 50% ke dia. Yang penting apa? Yang penting dia mendapatkan kasih sayang kamu. Nggak cuma dari kamu, Deng. Kasih sayangnya juga dari kedua belah pihak, gitu loh. Jadi kalau aku bilang, bukan aku sarkas teman-teman, dengan nadaku yang seperti ini tuh aku tuh pengen ngomong bahwa kamu yang jadi orang ketiga juga harus sadar diri bahwa gimana ya, tadinya aku tuh melakukan dukungan yang persuasif, tapi lama-kelamaan kayaknya kalian makin kejebak gitu loh. Dan aku sebagai counselor kayaknya merasakan ini bukan salah aku yang ngomong. Aku ngomong apapun, kamunya yang nggak bisa ninggalin, semua kembali ke kamu. Dan di sini pada akhirnya dengan kamu bagaimana? Kau tidak akan mendapatkan apa-apa. The word complete, pergi sendiri tuh, kelihatan nggak kartunya? Sakitan di mana sih? Kalau kita lihat di sini pihak ke kamu mungkin menang start gitu kan, diperhatikan sama dia karena ya mungkin kamu masih baru, kamu masih fresh. Tapi ketika menunggu final atau menunggu bagian akhirnya di sini aku bilang kayak nggak bisa memilih. Dan pada akhirnya ya hubungan kalian bertahan begitu saja. Ya. Sekarang kita lanjut dulu ke ini ya, ke bagian bawah. Dia sama pasangannya. Pada awal dia bertemu dengan pasangannya, saya lihat di sini itu tuh masih ngeraba. Dan mereka itu sebetulnya mungkin menikah itu berdasarkan kayak jiwa muda. Ya udah, umur gue udah segini, umur gue udah kepepet, ya udah nikah aja, ngeraba aja. Paham gak sih ngeraba? Pacaran ngeraba beda dengan kamu lihat energi kamu di atas. Energi King of Swords, berarti dia yang pengen sama kamu kan. Kalau ini tuh kayak apa aja lah. Nah ini kamu ketemu sama orang yang seperti ini agak salah. Apa aja lah. Dan dia di sini pasangannya mengikuti jiwa mudanya. Oh iya ya, ini kesempatan bagus buat aku untuk berumah tangga. Yeay. Gitu ya. Dua orang yang sedang dimabuk cinta. Dua orang yang sedang dimabuk cinta. Sampai tidak bisa meraba masa depan. Dia cuman bilang, setelah aku menikah, setelah aku terikat, aku mau ini, mau itu. Berarti belum ada yang pakem. Dan dia pun juga begitu. Menikah ya itu hal baru, coba-coba. Yang penting gue udah unavailable, gue udah nikah gitu ya. Oke. Yang kedua di sini ada kartu Three of Wands. Nah, setelah Three of Wands, mereka tuh kayak dia mencari kesenangan sendiri, ya.
dia ngikutin dia pengennya apa, dia juga ngikutin pengennya apa. Kayak ya sudah, aku sudah nikah, sudah komplit, ya udah, habis itu perawatannya nggak ada. Gua kemana, lu kemana. Ini salah satu starting yang salah sih. Tapi sekali lagi, yang sudah start menikah adalah dia gitu kan. Kamu bagaimanapun pun posisi kamu yang lebih baru, aku tidak bisa membenarkan itu. Ya. Yang ketiga di sini, bagaimana terakhirnya? Tidak bahagia, unhappy. Unhappy, dan ini ada kartu The Tower. Jujur aja ya teman-teman, kalau kamu boleh aku bilang, apakah kamu bisa menjadi the next partnernya dia? Bisa. Asalkan apa? Asalkan mereka sudah selesai dulu. Dan aku ngelihat di sini nih masih The Hermit, dan ini masih kayak merasa hancur. Mereka itu saling mengasingkan diri, entah secara surat itu sudah diproses atau belum, atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, apakah kamu di sini bisa menjadi nyonya atau menjadi tuan dari orang yang kau pikirkan? Kita akan lihat ya bagaimana. 1, 2 outcome-nya. Oke. Ini bagaimana dengan dia akhirnya? 1, 2, 3. Oke. Four of Swords. Belum bisa berbuat apa-apa ke kamu. Ke dia di sini masih ada rasa sayang. Belum bisa bertindak, energinya ke kamu. Bahkan ini cenderung kayak nantinya ngediamin kamu. Dan di sini dia berusaha mereview kembali pernikahannya. Ini aku bilang ya, energinya seperti itu. Ace of Swords dan Eight of Swords. Teman-teman, aku bisa bilang begini sih, mungkin yang bakalan jadi sama orang ini, mungkin gak semuanya yang nonton ini ya, gak semuanya bisa berlaku. Karena 50% terakhirnya adalah dia tidak memilih kamu juga. Jadi ya dia cuma pengen jalan, dan suatu saat nanti jika memang tidak bisa terrealisasi, ya dia akan pergi. Dia akan diem aja, akan tidak memberikan apapun. Kalau kau bilang ini masih terkoneksi, ya terkoneksi, tapi hanya stuck di tempat. Karena dia pun di sini ketika kau meminta sebuah pertanggungjawaban atau apapun itu, bisa jadi dia cuma diam saja, tidak memberikan keputusan. Sementara dengan pasangannya, dia masih merasa nyaman. Pada akhirnya dia masih merasa nyaman. Dan aku ngelihat di sini dia masih kayak ada sayang sama pasangannya. Jadi kayaknya nggak akan dibuang begitu saja. Apakah kamu di sini mau menunggu atau tidak menunggu? Ya, kalau misalnya kamu tidak mau menunggu, sebaiknya sih diputusin. Saran aku diputusin. Apapun yang sudah kau berikan, anggap saja itu angin lalu. Karena kau juga harus belajar bahwa cinta itu biasa tidak harus memiliki, dan orang yang memanfaatkan kamu di sini itu nggak usah kau pikirkan akibatnya ke dia apa, tapi biarkanlah hidup kamu tuh baru lagi. Ini saran aku sih teman-teman, biarkan dia berkutat dengan pasangannya. Mungkin mereka sudah jodoh sehidup semati. Ya, 50% lagi ya mungkin bisa lepas dari koneksi dengan orang ini, tapi ya 50% lagi ya akan stuck aja, bertahan dan stuck. Oke. Ya 1% lagi mungkin bisa menikah, kita nggak tahu. Kalau ada inisialnya, coba deh kamu pikirin lagi, direkondisikan hubungan ini. Kalau misalnya mereka sudah pisah, pisahnya tuh udah sampai mana, cek dulu ya. Kalau misalnya pengen bersama, apakah memang benar ada keinginan? Karena 50% jawabannya banyak yang masih memilih kembali ke pasangannya.
Jadi aku tidak bisa merubah energi kartu ini menjadi lebih baik lagi, ya. Silahkan kalian lihat namanya ada apa enggak. Dan di sini kita punya Sagittarius, kemudian ada Aquarius, Libra, Scorpio, kemudian Capricorn, Leo, Taurus, ya. Ini rata-rata planet cinta nih. Ada Taurus, Libra, ya, planet Venus. Dan buat kamu yang saat ini masih terbelenggu dalam kisah cinta segitiga, saran aku, maksimal berilah waktu sampai dengan akhir tahun ini. Kamu gak bisa terus-terusan gak punya pasangan yang konkret. Kalau kamu sudah punya pasangan, sebaiknya kembali ke pasangan kamu. Atau kalau seandainya memang kamu mau sama dia, pastikan dia juga berani menceraikan pasangannya dulu. Supaya nggak ada hukum tabur tuai. Nanti takutnya kalau nggak ke kamu, ke anak-anak kamu, keturunan kamu, kasihan mereka. Ya, putuskan sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah ikut readinganku di Potato Tarot. Ya, ambil pelajaran, buang yang baik dan buang yang buruk, ambil yang baik. Terus di sini maaf kalau ada salah-salah kata, kalau aku pembacaan agak sarkas mengenai orang ketiga, bukan aku benci, tetapi kalau semakin aku baik-baik menye-menye nggak akan sembuh-sembuh gitu ya. Terima kasih, see you, assalamualaikum.